Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita masih membahas tentang rukun-rukun ibadah salat. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai pembahasan mana Bu? Setelah kita memastikan salat kita suci, dalam keadaan suci, kita memastikan diri kita sudah dalam pakaian yang suci, tempat suci, kemudian kita memastikan masuk waktunya salat, kemudian kita berdiri, sudah kita jelaskan tentang berdiri bagaimana, kemudian hukumnya wajib ya Bu ya bagi salat fardu, kecuali mereka yang ada uzur. Kemudian hukumnya bisa memilih untuk sholat sunnah, ya Bu ya. Namun pahalanya tidak sama, setengah. Baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Ya, kemarin jadi hukum berdiri ketika sholat hukumnya wajib Bu ya. Kecuali bagi yang tidak mampu, ya. Ada uzur, ya. Kecuali itu sholat sunnah ada ikhtiar, boleh kita untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk atau tidak berdiri gitu ya. Nah, baik secara keseluruhan maupun parsial. Ya, misalnya dia sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia duduk, atau rakaat pertama dia duduk, rakaat kedua kanan dia tegak, maka dia boleh berdiri. Kemudian bagaimana duduk dalam sholat? Duduk dalam sholat itu ada 3 pilihan. Yang pertama duduk iftirash, itu duduk dalam sholat yang paling utama. Duduk dalam sholat yang paling utama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash berarti duduk di antara 2 sujud. Gitu. Ini cara sholat yang paling utama untuk duduk, ya. Yang kedua adalah cara bersila. Yang kedua adalah bersila. Enggak, kedua-duanya sama laki perempuan. Yang ketiga cara duduk eka. Eka itu adalah caranya seperti ini. Ini boleh. Duduk eka ini juga boleh dilakukan pengganti duduk di antara 2 sujud. Pengganti duduk iftirash. Terutama bagi orang yang gendut sekali. Nah, itu biasanya iftirashnya susah, maka dia duduk dengan cara eka. Tulisannya begini. Eka. Boleh, ya. Kemudian kalau setelah itu tidak bisa juga, iftirash tidak bisa, bersila tidak bisa, iqa'a tidak bisa, maka dia duduk dengan cara apapun terserah. Mau duduk di kursi kah, di manakah terserah. Sesuai dengan kemampuan. Kalau orang itu duduk tanpa uzur, maka pahalanya setengah dari pahala normal berdiri. Baik. Itu kita sudah bahas tentang berdiri kemarin. Kemudian ruku, syaratnya ialah telapak tangan mengenai lutut. Mengenai saja sudah sah ya. Misalnya dia begini. Ya karena sakit punggungnya atau dia begini, pokoknya mengenai saja sudah sah. Tapi itu syarat sahnya saja. Sempurnanya bagaimana Bu kemarin? Itu mencengkeram, kemudian mata di sini, kemudian punggung dalam keadaan lurus dan kaki juga dalam keadaan lurus. Baik, itu sempurnanya ruku. Dan ini tumakninah ya. Maksudnya tumakninah di sini menempel ke seluruh bagian ini. Dengan tumakninah DT ya. Dengan tumakninah. Itu maksudnya. Jadi berdiri qiyam dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah begitu. Nah, makanya kadang tertib saja di angka yang ke-7. Baik, tertib itu maksudnya berurutan. Urutan maksudnya tidak boleh loncat-loncat. Sudah berdiri langsung sujud ruku, kemudian duduk tasyahud. Enggak boleh, enggak sah salatnya. Itu maksudnya tertib. Tertib bahasa Arabnya artinya berurutan. Baik. Kemudian i'tidal. Oh, ini apa kemarin syiarnya? Duduk berdiri syiarnya baca Al-Qur'an. Ya. Syiar itu maksudnya poin yang paling membuat suatu bagian amal salat itu besar pahalanya. Ya, ini adalah bacaan Al-Quran. Untuk berdiri Quran. Untuk ruku tasbih. Amalannya tasbih dan ta'zim, ya. Tasbih itu maksudnya ta'zim.
tanzih ya. Sedangkan i'tidal poin pahalanya ada di tahmid. Rabbana lakal hamdu. Baik. Kemudian sujud poinnya adalah doa dan tasbih juga ya. Doa dan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana bihamdi Allahumma ighfirli. Baik. Dan ulama menyebutkan dari sekian banyak gerakan salat yang paling utama itu adalah qiyam dan sujud. Ya, ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol, apakah qiyam lebih afdol atau sujud lebih afdol. Sebagian mengatakan berdiri lebih afdol karena ada Al-Qur'an. Ya. Sebagian mengatakan enggak, sujud lebih afdol karena ada hadis Nabi ya, saat terdekat seorang dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Saat terdekat hamba seorang kepada Allah adalah saat dia sujud. Maka sujud salah satu gerakan salat yang paling utama di antara semua gerakan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sujud ini di semua gerakan dia dilakukan 2 kali. Namun diberi jeda dengan duduk di antara dua sujud. Baik. Poin dari duduk di antara 2 sujud ini adalah doa. Atau syiarnya adalah doa, atau pahalanya adalah kebanyakan di doa, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Baik. Ada yang menambahkan wa'fu anni. Baik. Di situ kita minta maghfirah ya. Di situ kita minta rahmat Allah, di situ kita minta rezeki, minta islah ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas makna-makna yang ada dalam bacaan salat perkata. Kalau ada waktu. Baik. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, kita apa, Bu? Sujud kembali untuk yang kedua ya. Setelah duduk di antara 2 sujud, kita duduk sujud lagi untuk yang kedua kalinya. Baik. Nah, kemudian setelah duduk sujud yang kedua kali, sujud yang pertama dan kedua sama saja, Bu ya. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua tidak ada perbedaan. Nah, setelah duduk sujud yang kedua, berarti kita masuk ke rakaat yang kedua. Nah, bagaimana kita berpindah dari sujud kedua dengan ke rakaat kedua? Gimana aja? Kameranya bisa dipundurin nggak, Bu? Tolong dilihatin apakah masuk saya atau enggak. Nah. Jadi setelah kita sujud yang pertama, misalnya saya sujud yang pertama, kemudian kita Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud seperti ini kemarin, Bu ya. Posisi tangan rapat, kemudian berada di ujung lutut dan ini ditekuk, kaki sama juga ditekuk. Kalau begini gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa, tidak sampai batal salatnya, tetapi tidak afdol. Berbeda kalau sujud. Sujud itu harus menekuk. Menekuk ya. Kalau dia lurus begini tidak sah sujudnya. Ya. Karena apa? Sujud itu syarat sahnya ada 7 anggota sujud kan? Yang pertama kening dan sekaligus ke hidung, kemudian kedua telapak tangan, lutut dan telapak kaki. Maka kalau kita tidak menempelkan telapak kaki berarti sujudnya tidak sah ya. Baik, ini duduk di antara 2 sujud, kita baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian kita bertakbir di antara perpindahan. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi takbir itu tidak dibaca kecuali di antara gerakan, bukan di gerakan pertama atau gerakan yang dituju. Sebagian orang takbirnya itu kecepatan. Allahu Akbar. Nah, boleh turun. Atau telat, udah sampai sujud, Allahu Akbar. Jadi yang tepat itu adalah dipatahkan, Bu. Ya, bukan patahkan ya, ditekuk ya. Baik, kecuali uzur. Kemudian rakaat kedua, sujud yang kedua bertakbir Allah tanpa mengangkat tangan. Enggak boleh begini juga. Enggak ada itu. Tanpa mengangkat tangan. Kemudian sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama, tidak berbedaan. Baik. Ya, untuk perempuan dirapatkan, untuk laki-laki dibuka sedikit. Untuk perempuan dirapatkan ke dalam, kalau laki-laki dibuka.
kecuali sholat berjamaah. Ya, awas hal-hal yang bisa menghambat tersentuhnya kedua telapak tangan kita langsung ke tempat sujud dan kening. Baik. Nah, bagaimana cara bangkit untuk rakaat kedua? Nah, kita mau bangkit ya Bu ya? Baik, kita bangkit dengan cara membaca takbir Allah dan dipanjangkan sampai ke atas. Ya. Tapi sebelum itu ada sunnah, beberapa sunnah. Ada 2 sunnah. Yang pertama kita namanya duduk jalsah istirahah. Duduk jalsah istirahah latifah ya, duduk sejenak istirahat. Maksudnya begini, kita dari sujud yang kedua duduk sebentar. Seperti duduk di antara 2 sujud tapi sebentar saja, jangan lama-lama. Sebentar saja. Kemudian baru kita bertumpu kepada kedua telapak tangan. Bertumpu kepada telapak tangan baru kita naik ke atas. Ini hukumnya sunnah dan tanpa mengangkat tangan untuk rakaat kedua. Angkat tangan itu nanti pas rakaat setelah tasyahud awal. Baik. Jadi gimana Bu? Rakaat kedua, sujud kedua, kita duduk istirahat sejenak, kemudian kita bertumpu di sini, baru naik ke atas. Tidak diangkat tangan. Nggak ada angkat tangan. Ya. Tapi kalau ada orang yang langsung ke atas gimana Ustadz? Ini sujud, kemudian dia langsung aja gini. Hukumnya boleh saja. Hah? Ini biasanya anak muda nih. Anak muda nih. Nah, kalau orang tua biasanya seringnya duduk juga, gitu kan? Nah, bukan sunnah lagi, wajib tuh Ustadz katanya. Ya. Tapi secara hukum asal, hukumnya sunnah kita duduk sejenak, kemudian bertumpu kepada tangan. Hikmahnya apa? Kata Imam An-Nawawi, lebih menunjukkan penghambaan. Lebih menunjukkan penghambaan kepada Allah dan sholatnya lebih tenang. Ya, dibandingkan orang yang sujud langsung berdiri. Oh, tak aja sih gitu. Nah, karena prinsip sholat itu adalah ketenangan. Baik, dan penghambaan. Ya, bagaimana kalau orang yang bangkitnya seperti ini? Atau begini? Ya. Kata guru saya dulu, Syekh Nurdin, itu hadisnya memang ada tapi sangat-sangat lemah. Hadisnya dhaif sekali. Jadi hadisnya dhaif. Yang begini dhaif. Yang kuat adalah begini. Baik. Kemudian apa lagi ya? Berarti kita masuk ke rakaat kedua sekarang Bu ya. Ya. Sering langsung seperti unta berdiri gitu. Gimana tuh contohnya tuh? Ini kemudian kuning gini. Ya. Dia pertama. Yang pertama dia meninggalkan sunnah jelas. Yang kedua apa namanya? Tidak membatalkan sholat. Sholatnya tidak batal, tapi tidak melaksanakan sunnah. Iya. Sunnah tidak dapat, tapi sholatnya tidak batal, itu yang penting. Baik. Kemudian masuk ke rakaat yang kedua dulu, Bu ya. Soalnya ini tasyahud nanti kan. Nah, kita pembahasannya rakaat kedua. Apa perbedaan rakaat 1 dan kedua? Ada 3 perbedaan. Ada perbedaan. Apa perbedaan? Sekarang saya tanya, apa perbedaan rakaat pertama dan rakaat kedua? Apa? Kitab apa pula? Yang pertama, rakaat pertama itu ada takbiratul ihram yang hukumnya wajib. Sedangkan rakaat kedua tidak ada takbiratul ihram. Yang ada hanya takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal dari sujud tadi itu, dari sujud tuh ke atas dianjurkan untuk dipanjangkan. Dianjurkan dalam mazhab Syafi'i untuk dipanjangkan. Jadi contohnya tadi apa? Allahu Akbar. Laki-laki perempuan? Enggak. Rakaat kedua tidak angkat tangan. Dianjurkan untuk memanjangkan takbir intiqal. Ya.
Panjangnya di mana, Bu? Pas lafal Allahnya ya. Ya, Allahu Akbar di sini. Kenapa? Apa hikmahnya? Kata Imam Nawawi, hikmahnya agar solat kita tidak kosong dari zikir. Ya. Dan takbir intikal itu tidak dibaca pada gerakan yang akan kita tinggalkan atau pada gerakan yang sudah kita tuju, tetapi di antara keduanya. Kadang-kadang ada juga imam itu dia sedekap ya. Mau ruku nih. Dia takbir dulu. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Atau dia udah ruku baru dia takbir. Allahu Akbar. Itu. Yang betul adalah apa, Bu? Di antara gerakan itu agar salat kita tidak kosong dari zikir. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali enggak. Mazhab Hambali itu datar-datar aja semuanya. Pendek-pendeknya semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah, Allah mau bangkit dari dua sujud pun rakaat kedua, Allahu Akbar. Terkesannya terburu-buru. Baik, tapi tidak apa-apa, itu pendapat mazhab juga. Itu perbedaan yang pertama. Soal apa, Bu? Ada tidaknya takbiratul ihram. Yang kedua, tidak rakaat pertama disunahkan sebelum membaca suratul Fatihah disunahkan membaca doa istiftah. Ya, Bu ya? Istiftah. Rakaat kedua tidak ada doa istiftah. Doa istiftah itu. Inni wajjahtu wajhiya lil istiftah lebih tepatnya. Enggak. Istiftah. Istiftah. Nah, itulah Assalamualaikum. Istiftah. Artinya pembukaan, ya. Kalau rakaat pertama ciri khasnya adalah doa istiftah. Istiftah ini khusus nih, Bu. Dia hanya dibaca di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah. Kalau lah terlupa istiftah, lah baca Al-Fatihah, tidak bisa diganti setelah Fatihah atau setelah surat. Apalagi rakaat kedua, tidak ada tempat untuk istiftah lagi. Istiftah itu hanya dibaca setelah kita takbiratul ihram sebelum surat Al-Fatihah. Yang ketiga, perbedaan ketiga soal ta'awuz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian mazhab mengatakan ini hanya dibaca di rakaat pertama, tidak rakaat kedua. Sebagian mazhab, ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan ta'awuz itu boleh dibaca setiap rakaat. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh membaca ta'awuz setiap rakaat. Selebihnya sama antara rakaat 1 dan rakaat yang kedua, ya. Oh, ada perbedaan satu lagi. 4 ya. Untuk ingat saya. Perbedaan yang keempat antara rakaat 1 dan kedua adalah soal panjang bacaan. Rakaat yang kedua itu dianjurkan lebih pendek daripada rakaat pertama. Al-Qur'annya, baca Qur'annya. Ya. Jangan terbalik. Rakaat pertama pendek, qul a'udzu binnas. Rakaat kedua nanti Baqarahnya 1 halaman. Oh, berarti tidak ngerti sunnah. Batal sholatnya? Tidak, tetapi kurang sunnah. Jadi imam tuh bisa kelihatan itu kefakihannya, kealimannya, keilmuannya kalau dia berimam, kita tahu itu. Cara dia baca Allah saja, cara dia bertakbir saja udah tahu tuh. Bagaimana dia memilih surat, topik yang dia angkat, terus pemilihannya, berapa panjangnya, rakaat keduanya bagaimana, ya, kapan dia berdiri, diam sejenaknya itu kapan, bagaimana dia memanjangkan takbir, itu kelihatan kok imam yang berkompeten sama enggak, kelihatan. Ya. Yang mana imam, kalau imamnya udah tahu kualitasnya, kita juga tahu kualitas pengurus masjidnya. Jadi berembet semua itu. Dari situ juga bisa kita tahu anggaran masjidnya kemana. Ya berembet tuh, Bu. Kadang ada masjid ini mewah, besar, tapi imamnya, ya Allah, kenapa tidak dipilihkan imamnya bagus, gitu kan? Kalau saya lebih memilih, Bu, mana yang pilih, Bu? Masjid ranca, imamnya buruk. Atau, bentar. Atau imamnya bagus, masjidnya sederhana. Pilih mana? Imamnya bagus. Nah, kalau saya pilih yang ketiga, imamnya bagus, masjidnya bagus. Ya, itu udah pasti ya. Ya, jadi
Baik. Jadi anggaran masjid itu, ibu harus kritis ke masjid. Mumpung nih pengajian bukan di masjid ya. Kalau di masjid agak berat juga saya sampaikan nih. Karena banyak tersungging ya kan. Donaturnya kan banyak. Nah, ibu-ibu yang jadi donatur, muhsinin, donatur tetap masjid harus kritis ke masjid. Dana itu jangan buat renovasi. Renovasi ini udah ada habisnya sampai hari kiamat rasanya renovasi itu ada aja. Iya. Tapi yang paling penting itu adalah persoalan kompetensi imam, itu yang pertama. Setelah imam baru kompetensi ya guru yang mengajar di masjid itu. Kurikulumnya apa? Maka saya sering ngasih tahu ke jamaah, mungkin enggak jamaah masjid itu menjadi ustazah, ustazah. Mungkin enggak dari pengelola dari masjid itu, jamaah masjid yang datang masjid itu 10 tahun, 20 tahun bisa jadi alim ulama dari pengajian. Bisa. Kalau masjid itu punya kurikulum. Masalahnya 10 tahun lu berjamaah di masjid itu ada tambah ilmu ada. Itu segitu saja. Sebabnya tuh karena apa, Bu? Manajemen masjid. Bayangkan, Bu. Manajemen masjid. Manajemen masjid ini mohon maaf, sering diurus oleh orang tidak kompeten, tidak mengerti agama. Cuman mohon maaf, pensiunan daripada tidak ada aktivitas. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengkritik soal itu, ustadz tuh kadang-kadang dipanggil lagi, Bu. Itu masalahnya. Makanya saya senang mengaji di luar masjid begini. Ini bisa kita sampaikan belak-belakan. Baik. Jadi dulu nggak ada universitas. Gimana orang jadi alim ulama di zaman dahulu? Dari masjid. Bayangkan, Bu, di masjid itu ada halakoh pengajian bahasa Arab, ada majelis nahwu sorof, ada majelis ilmu balaghah, ada majelis ilmu fikih, ada majelis ilmu tafsir, hadis, ada majelis ilmu akidah. Lengkap semua ibu ikutin semua. 5 tahun ibu jadi jamaah masjid, jadi ustazah. Serius. Kalau benar-benar dikelola manajemennya, guru yang mengajar, kompetensi kitab yang dipelajari, itu. Setuju, Bu? Harus ada perubahan? Ya, perubahan insya Allah satu. Nah, Mas, selama ini kalau pemerintah ya, Bu ya, selama ini pemerintah saya lihat, saya jalan-jalan kalau saya ngajar di pemerintahan, di dinas apa gitu kan, di kantor wali kota, di gubernuran, di itu, emang ada anggaran untuk masjid itu bantuan, tapi sifatnya masih dana sosial kepada garin gitu. Jadi dianggap masjid itu miskin gitu. Jadi disantuni saja perhatiannya gitu kan. Padahal persoalan masjid lebih daripada itu, gitu kan? Nah, tapi ada kami di tempat kami membuat rumah gagen dari dana itu, Pak. Iya. Dari DPRD. Seharusnya garin itu tugasnya ada khusus itu, bukan dirangkap. Hari itu kadang-kadang merangkap semuanya. Ya, kebersihan juga, muazin juga, kadang-kadang jadi penceramah juga. Baik. Baik, sampai mana tadi? Perbedaan yang keempat adalah soal panjang dan pendek bacaan. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi juga persoalannya urutan bacaan. Ya, urutan bacaan. Jadi rakaat pertama itu surat atau ayat yang di dalam mushaf lebih dulu. Ya. Misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran gitu kan, berurutan. Ya. Rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Al-Nashrah misalnya, itu berurutan. Itu hukumnya makruh kalau kita dibalik-balik. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa, boleh saja. Tapi afdolnya memang menurut mazhab Hanafi dalam hal ini. Jadi rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua falak atau loncat pula ke depan langsung, gitu kan? Surat Al-Imran atau Al-Baqarah atau An-Nisa gitu kan. Baik. Itu perbedaan antara rakaat pertama dan kedua, ada 4. Ya, 4 Ibu ya. Ini soal panjang dan pilihan bacaan. Panjang atau pilihan bacaan. Baik, sekarang kita masuk ke rakaat kedua. Selesai, sama bacaan yang lain, selebihnya sama Ibu ya, selebihnya sama. Yang nanti ada perbedaan paling nanti rakaat kedua dengan ketiga.
Ya. Rakaat kedua 1 dan 2 plus versus rakaat ketiga dan 4. Ini ada perbedaan pendapat ada perbedaan rakaat ini. Ya, Bu. Ini biasanya dipisahkan oleh tasyahud awal ya, duduk tasyahud ya. Duduk tasyahud awal. Nah, perbedaannya apa rakaat ketiga? Rakaat ketiga ini disunnahkan kita untuk mengangkat tangan kembali setelah duduk tasyahud awal. Kemudian rakaat kedua dan kedua disunnahkan kita membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Tapi rakaat kedua tiga tidak dianjurkan untuk membaca surat atau Al-Quran lagi. Cukup Al-Fatihah. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, Hambali contohnya, itu masih boleh membaca surat atau ayat tambahan. Masih boleh hukumnya. Baik. Tapi pendapat Syafi'i adalah tidak. Rakaat 1 dan 2, ini rakaat yang membaca surat ayat pilihan. Rakaat 3 dan 4 tidak ada. Jadi lebih ringkas rakaat ketiga dan keempat. Harus ada kameramennya nih, Bu. Jangan ustadz semuanya merangkap. Apa? Iya. Iya. Makanya milih imam itu gak sembarangan, Bu. Yang apa? Apalagi imam negara kan. 30 juz. Apa, Bu? Nah, sekarang ini ada kesadaran untuk imam tuh hafalannya banyak. Sebenarnya nggak hanya hafalan banyak. Dia berurut dari apa? Tapi kefakihan, kepahaman dia mengenai tata cara sholat itu syarat imam yang pertama. Baru yang banyak hafalannya. Dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Ya, yang paling berhak untuk bisa imam itulah orang yang paling mengerti tata cara sholat. Baru kemudian bacaannya yang benar, yang banyak gitu. Nah, bukan bacaan banyak, tapi cara sholatnya tidak betul, apa gunanya? Saya bercita-cita, bukan bercita-cita ya. Kalau bisa memang imam suruh di Kota Padang ini di training dulu lah. Ya. Ada sertifikasinya gitu. Ntar saya usulkan di Pak Ketua KMtua MUI itu Pak Agus Rizal. Baik, sekarang kita masuk ke duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal posisinya mirip dengan duduk di antara dua sujud ya, kameranya. Ya. Ibu duduk psikosnya, Bu. Standby ya. Nah, dibengkokin aja itunya. Ya. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal. Hukumnya juga fardu. Duduk di antara dua sujud hukumnya juga fardu atau rukun fi'liyah. Posisinya duduknya sifat duduknya dinamakan dengan duduk iftirash. Sama dengan duduk di antara dua sujud, yaitu menjadikan kaki kiri kita sebagai alas, sebagai firash, kemudian kaki kanan sebagai ditekukkan seperti ini. Baik. Kemudian yang perbedaan antara duduk di antara dua sujud, perbedaan duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal, apa perbedaannya? Posisi tangan dan bacaan. Posisi tangan kiri, kok jadi kotor begini ya? Muka saya juga hitam, Bu. Ada tisu, Bu? Oh iya. Hitam nih. Baik. Kalau pakai kapur putih-putih, kalau ini hitam-hitam. Kasih, Bu. Oh iya. Ya Allah ya Rabb. Baik, perbedaan duduk tasyahud dengan duduk antara dua sujud apa, Bu? Duduknya sama, posisi kaki sama. Yang beda itu adalah posisi tangan dan bacaan. Posisi tangan bagaimana? Yang kiri sama, seperti ini sama. Itu di ujung tangan rapat, kemudian berada di ujung
lutut. Itu untuk yang kiri. Yang kanan kita mengacungkan tangan. Ya, posisinya ada dua. Posisinya ada dua pilihan. Dua pilihan. Yang pertama membentuk 51. Berarti ini di sini ya. Nah, ini di sini nih. Ini rapat. Tapi di sini. Nah, di sini. Ujungnya itu sejajar dengan wow, sampai baju pun kena nih. Banyak ya. Kok bisa banyak ya? Oh, penghapus ini nih. Penghapusnya beli yang itu, Bu, yang ada depan belakang. Kalau ini sama. Nah, pilihan yang kedua kita genggam semuanya. Bisa, Bu, dicobakan digenggam semuanya, pokoknya digenggam semua. Nah, gitu. Ada dua pilihan. Pertama tadi apa, Bu? Ininya digenggam, ininya terbuka. Ini satu. Ya, seperti ini. Nah, posisi saya gantilah. Nah, begini, posisi yang pertama. Membentuk angka 51 ya. Ini 5, ini 1. Posisi kedua digenggam semuanya, digenggam saja biasa. Baru begitu. Letakkan di atas seperti ini. Baik. Kemudian kita posisi mata berada di tempat sujud sama. Posisi mata berada di tempat sujud. Baru kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah assalamu alayka ayuhan bentar. Sabar. Kita belajar tuh basisnya dulu. Nanti yang beda-beda yang tuh cabang-cabang tuh nanti. Kita kuat dulu basisnya, Bu ya. Mohon maaf ya, Bu ya. At-tahiyyatul kita baca-bacaannya biasa. Kapan kita mengangkat tangan? Pas asyhadu alla ilaha illallah. Pas membaca illallah. Ini sekali lagi dalam mazhab Syafi'i ya, Bu ya. Kalau dalam mazhab yang lain tuh macam-macam itu. Ada yang pas lafaz Allah, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah wabarakatuh. Ada yang setiap nama Allah ngangkat. Itu dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya Hanafi. Kalau kita sekali saja dan tidak turun-turun lagi, yaitu pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai habis, sampai salam assalamualaikum warahmatullah, tak turun-turun. Habis itu baru turun ya, Bu ya. Tak turun-turun balau kalau selesai sholat udah koyo. Baik, maksudnya sampai salam ya, Bu ya. Baik. Nah, ketika kita baca asyhadu alla ilaha illallah ini angkat dan mata kita melihat ke sini. Mata kita ya ke jari. Jari sendiri bukan jari orang, Bu ya. Jari sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, mata kita ke sini. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai habis. Itu untuk duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir bedanya apa? Duduk tasyahud akhir bedanya apa? Kaki lagi, kakinya sudah berubah. Kakinya yang tadinya iftiras menjadi tawarruk. Nah, tawarruk ini maksudnya, mohon maaf, menjadikan warik itu mohon maaf pantat. Menjadikan warik, makanya namanya tawarruk. Menjadikan warik pantat itu menyentuh kepada tempat lantai ya. Sedangkan kaki dimasukkan ke atau keluar sedikit daripada bagian sini. Baik, seperti ini kira-kira duduk kaki. Kemudian posisi tangan sama. Ini juga sama, tadi sama semua. Cuman yang membedakan kalau di duduk tasyahud awal, kita membaca tasyahud, doa tasyahud dan salawat. Untuk tasyahud akhir ditambah lagi satu, yaitu salam yang pertama ya. Jadi kalau duduk tasyahud awal kita membaca tasyahud plus salawat, ini harus dibaca, Bu ya, rukun ya. Ya, salawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, maksimalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah ya, salawat Ibrahim. Itu maksimal. Tapi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dari duduk tasyahud awal tadi itu ya, maka kita berdiri untuk rakaat yang
3. Bagaimana cara berdirinya? Langsung aja. Begini. Membaca takbir, kemudian kita gini lagi sama kayak tadi bangkit, ya. Allahu Akbar. Panjang bacaannya juga sampai kita berdiri. Dah berdiri baru kita gitu. Dan dianjurkan kita mengangkat tangan karena kita bangkit dari duduk tasyahud awal. Baik, jadi duduk tasyahud ada 2 ya, Bu ya. Duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal ini adanya di sholat maghrib dan isya saja ya. Dengan catatan isyanya tidak dikosor ya. Kalau isyanya dikosor terus masih nggak ada tasyahud awal. Kemudian tasyahud akhir adanya di sholat subuh saja ya. Atau sholat-sholat yang 2 rakaat sunnah. Dan sholat-sholat wajib yang dikosor. Itu tidak ada tasyahud awal, hanya ada tasyahud akhir dan bacaannya disirkan. Baik imam maupun makmum, ya. Terus kalau ada di sekolah anak TK, anak SD itu kok dikaren bacanya Ustaz, itu dalam rangka belajar. Rangka belajar, ya. Jangankan itu, niat saja kadang dibaca keras Ibu ya. Usolli sholat subhi gitu kan. Nah, itu dalam rangka belajar. Baik. Zikir-zikirnya juga keras dalam rangka belajar. Baik. Kemudian jadi kalau kita nggak ngangkat tangan rakaat ketiga gimana Ustaz? Nggak apa-apa, karena itu sunnah, tidak membatalkan sholat, tapi rugi aja. Gitu. Kemudian masuk sekarang duduk rakaat ketiga dan keempat sama ya Bu ya, kecuali tidak membaca ayat atau surat di setelah Al-Fatihah. Baik. Kemudian masuk kita duduk tasyahud akhir. Posisi duduknya tadi gimana Bu? Duduknya tawarruk karena mohon maaf warik kita berada di tanah ya atau di lantai. Baik, kemudian tangan kiri sama, tangan kanan juga sama dengan duduk tasyahud awal. Yang membedakan hanya apa Bu? Adanya salam. Itu saja. Duduknya begitu, kakinya, bacaannya bedanya hanya salam. Adanya salam. Kalau tasyahud awal tidak ada salam. Selawat ada ya sama. Tahu? Baik. Jadi perbedaan duduk tasyahud awal dan akhir apa? 1, bentuk kakinya. Dan ini dalam pendapat mayoritas mazhab ya Bu ya. Mayoritas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Maliki, Hambali dan Syafi'i, duduk tasyahud awal adalah iftirash, duduk tasyahud akhir adalah tawarruk. Ya. Kecuali mazhab Hanafi. Pengetahuan saja ini. Mazhab Hanafi itu dibalik sama mereka. Duduk tasyahud awal mereka itu duduk tawarruk. Begini tasyahud awal. Nah, kayak mau orang mau selesai. Duduk tasyahud akhirnya iftirash. Ya, kalau setahu saya Hanafi begitu. Tanya, jangan heran Ibu nanti kalau sholat di samping di Mekah misalnya Ibu umroh haji, ada jamaah Pakistan, India, kan Hanafi atau Turki gitu kan. Kok orang lu selesai nyalah mudeko dua-duanya kita. Maka dia bermazhab Hanafi. Kalau Hambali lain lagi. Hambali itu kalau selama sholatnya 2 rakaat, berarti tasyahud akhirnya seperti iftirash. Paham maksudnya Bu? Dalam mazhab Hambali, selama memang sholat, jadi patokannya kalau mazhab Hambali itu jumlah rakaat. Kalau jumlah rakaatnya itu 2 rakaat, berarti tasyahud akhirnya duduknya iftirash. Jadi sholat subuh, duduk terakhirnya begini. Dalam mazhab Hambali. Jadi assalamualaikumnya dia langsung. Ya, tapi kalau Syafi'i enggak. Syafi'i itu dia kalau sholatnya 2 rakaat, tetapi dia mau salam, duduknya harus tawarruk. Paham maksudnya sini Bu? Paham ya? Baik. Itu dalam rangka kita mentolerir aja. Nanti ada orang sholat 2 rakaat, kok mau dekul salamnya kadang salam gitu kan? Berarti dia pakai Hambali atau Hanafi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di duduk tasyahud awal kita cuma baca tasyahud dan selawat ya Bu ya. Duduk tasyahud akhir perbedaan bacaannya adanya salam. Baik. Bacaan tasyahud kita nggak bahas bacaan ya. Iya, berarti kita langsung aja
masuk rukun sholat yang terakhir, yaitu rukun qauli, yaitu rukun qauli yang kelima, yaitu salam yang pertama. Bagaimana cara salam yang pertama itu? Nah, kalau dalam membaca doa tasyahud ini boleh terbalik ya Bu ya, tasyahud duluan atau salawat duluan boleh terbalik. Ini boleh terbalik. Beda kalau di berdiri ya, urutannya harus istiftah, Al-Fatihah dan dan bacaan atau surat pilihan. Baik. Tapi kalau duduk tasyahud tidak apa-apa terbalik-balik. Tapi enggak juga orang mengamalkan ya. Kemudian salam sekarang. Salam itu maksudnya ialah ucapan membaca ucapan ini, Assalamu warahmatullah. Jadi yang dimaksud salam itu, salam pertama itu adalah ucapan Assalamu alaikum warahmatullahi. Dan ini yang dimaksud dengan salam itu, yaitu membaca. Apa Bu? Membaca Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i cukup segini. Sampai warahmatullah. Adapun penambahan wabarakatuh itu di luar mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali kalau salah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i cuma sampai warahmatullah. Baik. Yang pertama kaidahnya ini bacaannya satu. Yang kedua kaidahnya harus dibaca. Tidak boleh diam atau baca dalam hati. Jadi misalnya orang itu sholat, nah itu enggak boleh. Harus dibaca. Harus dibaca. Dilafalkan. Tidak boleh sholat salamnya itu silent, enggak boleh. Ya. Jadi kalau orang salamnya diam, apa hukumnya Bu? Sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ya. Kemudian yang ketiga, persoalan cara bacanya. Oh, lafaz bacanya ini. Cara bacanya sekarang. Cara bacanya itu kesalahan orang ada dua tempat. Kesalahan orang pada umumnya ada dua tempat. Ini saya cerewet soal ini, nggak apa-apa lah Ibu ya. Yang pertama tidak membaca alif lam. Yang kedua tidak memanjangkan ini. Oh. Yang pertama tidak membaca alif lam. Yang kedua tidak membaca dengan panjang lafaz Allah. Ya, pernah Ibu dengar orang bacanya begini? Seharusnya begini. Assalamu, panjang sini ya. Ini panjang juga ya. Assalamualaikum warahmatullah. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Minimal 2 rakaat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Bagus tuh. Sudah sempurna tuh. Ya, enggak beraman enggak lah. Pokoknya dah sempurna itu. Baik. Terkadang ada orang yang meninggalkan alif lam. Jadi bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Salah. Tidak sah. Tidak sah. Salamualaikum. Salamualaikum. Kata Imam Nawawi, walaupun dia baca tanwin juga salah. Salamun alaikum juga salah. Apalagi salamu. Salamu itu apa? Ya. Ini kan isim, kata benda. Kata benda itu kalau enggak pakai alif lam, kalau enggak pakai tanwin. Dia tanwin enggak dibaca pula, tidak sah. Secara bahasa dia salah, secara fikih dia tidak salah juga. Baik, jadi bacanya Assalamualaikum. Ada enggak imam kayak gitu, Bu? Aduh, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, walaupun iramanya rancak Ustaz, walaupun iramanya bagus. Wah, enggak penting irama wae, yang penting sah, ya. Irama itu bonus. Kemudian lam ini juga nih. Assalamu. Udah?
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagageh banget. Baik. Yang ketiga, kesalahannya di sini. Tidak memanjangkan lafaz lam, lafaz Allah ini pada huruf lam tasydid, ya. Jadi warahmatullah minimal segitu ya. Lebih daripada itu nggak apa-apa. Yang penting dipanjangkan. Ya. Kadang ada orang baca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tidak sah. Baik. Wabarakatuh boleh pakai baca, boleh? Boleh. Dalam mazhab lain boleh, silahkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada itu, nambah wabarakatuh tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada wabarakatuh. Di kitab fikih lah, Bu. Kita fikih. Dijelaskan kok. Tidak mungkin dari saya. Tadi saya dapat dari ulama pasti. Dari buku-buku fikih. Ada kitabnya. Ada. Waduh. Ini buku-buku fikih lah, Bu. Buku-buku fikih ada itu pasti. Kalau yang menerangkan lintas mazhab itu biasanya buku fikih yang tinggi. Buku-buku fikih yang bawah-bawah enggak bisa itu, yang dasar enggak bisa, ada itu. Contohnya kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj. Enggak ada yang diterjemahkan itu. Enggak ada yang menerjemahkan itu. Al-Minhaj Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi. Kitab Bidayatul Mujtahid Imam Ibnu Rushd. Nah itu ada tuh. Itu fikih 4 mazhab itu. Saya belajar dulu fikih 4 mazhab. Baik. Lagian tidak banyak perlunya kalau kita belajar 4 mazhab itu, Bu. Bagi awam bingung nanti. Ya. Saya juga ngasih tahu itu dalam rangka menambah wawasan dan supaya nanti kalau bertemu. Iya. Baik. Ya ini cara mengucapkan salam ya, Bu ya. Baik, selain cara itu maka kata Imam Nawawi tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya. Kira-kira ini banyak enggak kesalahan di masyarakat? Terus gimana? Terus gimana? Kalau orang itu enggak tahu dan dia sudah rajin mengaji, dimaafkan. Kalau orang itu enggak tahu hukum nih, Bu ya. Kemudian dia ada usaha untuk mencari tahu. Ada dia rajin mengaji gitu kan, datang di pengajian. Rasanya Allah maafkan. Tapi sudahlah dia enggak tahu tapi enggak mau tahu. Buktinya dia enggak mau tahu itu ada pengajian dia enggak datang. Nah, itu yang berdosa. Jadi imam pula. Ah, itu. Ya, emang. Tapi emak-emak lebih berpengaruh di masjid, Bu. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke kesunahan yang lain yaitu menghadap memalingkan wajah atau istilahnya apa ya bahasa Indonesianya itu? Ini apa namanya, Bu? Menoleh. Bahasa Minangnya apa? Nah, apa hukum menoleh ke kanan? Hukumnya sunnah. Artinya kalau kita tidak menoleh ke kanan, itu hukumnya tidak batal sholat kita, tetap sah. Ya, tidak batal sholat kita, tetap sah. Tapi yang wajib itu, yang rukun itu membaca Assalamualaikum warahmatullah. Itu pun yang salam pertama juga. Yang kedua tidak wajib, tidak rukun, sunnah. Artinya kalau orang begini, sudah dia selesai tasyahud, ya, asyhadu alla ilaha illallah, mata ke sini, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selawat pada Nabi, kemudian baca Assalamualaikum warahmatullah, diam saja dia. Maksudnya kepalanya nggak hadap kanan, sholatnya sudah sah. Nah, tapi kalau dia tapi aneh saja, ya, aneh saja. Baik. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita menengok ke kanan? Kapan kita menengok ke kanan?
ketika lafaz kum. Inilah kita menengok ke kanan. Jadi, assalamualaikum. Pas akumnya itu kita menghadap ke kanan, ya. Bukan warahmatullah, bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Menengok ke kanan pas apa Bu? Pas kata-kata kum, bukan pas kata-kata yang lain. Ya, ini banyak sekali variasinya ini. Ada yang assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada yang dari awal assalamualaikum warahmatullah. Ya, variasinya banyak. Ya, sah saja, tapi kurang presisi, ya, kurang bagus. Yang sunnahnya adalah menghadap ke kanan ketika baca kum. Artinya kan antum, kalian. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Baik. Kemudian bagaimana cara menghadap kanannya itu? Yaitu tanpa menggerakkan, memalingkan arah kiblat posisi bidang dada. Jadi posisi badan sama saja. Karena patokan menghadap kiblat adalah bidang dada. Ya, jadi jangan salam begini, assalamualaikum warahmatullah. Berarti sudah berubah kiblatnya ke sana, menghadap kiblatnya lagi. Jadi yang bergeser itu hanya kepala. Ini udah bahasa ikut-ikutan. Dan tidak ada gerakan tangan tetap begitu. Tidak ada tangannya begini nggak ada. Iya, ada. Kalau begini itu namanya tari apa tuh yang di Aceh itu? Tari saman ya, begini gini nggak saman gitu. Tidak ada yang begini nih, ya. Setahu saya tidak ada ya dalilnya itu. Itu mungkin juga bid'ah juga itu. Ya, jadi assalamualaikum menghadap ke kanan. Ya. Nggak ada itu. Ada itu. Katanya aja itu. Baik. Jadi assalamualaikum menghadap ke sini. Kemudian kalau Nabi menghadap salam ke kanan itu kelihatan pipi kanan beliau. Kelihatan jenggot beliau, jambang beliau di sini kelihatan. Ya. Kenapa ini penting, Bu? Karena sebagian orang itu salamnya itu enggak niat. Cuma sedikit aja. Waalaikumsalam. Ini namanya salam enggak niat. Ya, tidak niat mengamalkan sunnah Nabi. Kecuali orang yang lehernya sakit takili atau digip gitu kan. Itu jangan memaksakan diri pula. Assalamualaikum, patah gitu. Nah, tambah sakit nanti. Ya. Adapun salam yang kedua, ini hukumnya sunnah, baik lafal dan melihat ke kirinya juga sunnah. Ya. Sudah sah sholat kita. Ya. Tapi jangan sholat itu rukun-rukun saja. Kelihatan aneh kalau sholat itu rukun-rukun saja, Bu. Rukun-rukun saja itu aneh sholat kita itu. Kita tetap melaksanakan, menyempurnakan dengan sunnah. Baik. Nah, kapan kita menghadap kanan salam pertama itu? Kalau kita bermakmum. Ketika imam sudah salam kedua. Enggak, takutnya mendahului imam. Jadi imam sudah assalamualaikum warahmatullah. Imam kan? Udah baca assalamualaikum imam, baru kita menghadap ke kanan. Karena prinsipnya kan makmum itu tidak boleh mendahului, bersamaan dan terlalu terlambat. Jadi supaya menghindari kita tidak mendahului imam, maka biarkan imam itu salam yang kedua. Nah, bagi orang yang masbuk, orang yang telat sholatnya, kapan dia berdiri menambah rakaat? Setelah imam selesai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Panjangkan sedikit warahmatullah. Baru dia berdiri menambah rakaat. Takbir nggak? Angkat tangan nggak? Angkat tangan, karena sudah iftirash. Dan duduknya tadi bersama imam itu duduk iftirash, bukan duduk tawarruk, karena dia masbuk. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Iya. Iya. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Namun yang imamnya udah duduk kembali tapi imamnya sujud
Gara-gara baca doa yang lama dia Memperpanjang doa dalam sujud itu hukumnya sunnah. Mengikuti imam hukumnya ada sunnah wajib main duluan. Wajib duluan. Tidak boleh dia ketinggalan begitu. Kecuali dia tidak bermakmum, sholat sendiri, statinya lah panjang, suara panjang. Nah, gitu. Dan imam itu bukannya tak tahu fadilah memperpanjang sujud itu. Justru karena posisinya imam, dia harus memperhatikan keseimbangan dan kesetaraan. Jangan imam itu berat sebelah antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya. Dan proporsional saja panjangnya. Ya, tapi kalau nampak imam itu kagak telabi, panjangnya sujud terakhir, tidak pula salah, bukan pula bid'ah. Berarti dia memfasilitasi kita untuk berzikir, berdoa. Dan sebelum salam itu, sebelum salam assalamualaikum, ini kan yang rukun kan 3, Bu ya. Tasyahud, selawat. Sebelum di antara ini dan ini di sini nih, di antara tasyahud, selawat, sebelum kita salam itu ada namanya doa. Doa sebelum salam namanya itu. Ya, doanya ini pada prinsipnya bebas apa saja selama ada riwayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, boleh. Tetapi ada 2 riwayat yang Nabi membacanya. Ya, 2 riwayat itu adalah pertama, doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri, na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Riwayat yang pertama, riwayat yang kedua, enggak, disirkan semuanya. Disirkan. Baik imam maupun makmum. Yang jahar enggak ada, semua bacaan itu sir maknanya. Ya dalam hati pun enggak apa-apa karena dia bukan rukun. Nah, kalau semuanya itu sir, kecuali orang yang jadi imam dianjurkan untuk menjaharkan. Baik. Ya. Kemudian doa apapun boleh, Bu. Tapi ada 2 riwayat. Riwayat pertama tadi itu, riwayat kedua. Jadi doa apa saja boleh sebelum salam itu apa saja. Doa orang tua, doa Sayyidul Istighfar boleh, apapun doa itu boleh. Ya. Tetapi ada 2 riwayat menurut Nabi SAW. Yang pertama riwayat perlindungan tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min jahannam dan seterusnya. Riwayat yang kedua Rabbi zalamtu nafsi zulman azima faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu juga termasuk doa sebelum salam, ya. Mengenai bacaannya itu pembahasannya tersendirilah, ya. Pembahasan bacaan salat ini baru kaifiyat tata cara gerakan, ya. Nanti bacaannya kalau perlu nanti kita bikin juga. Baik. Itu nanti kalau mau nanti, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Maka secara hukum fikih salat kita sudah sah karena sudah melaksanakan semua rukun dan kita sudah jelaskan semua rukunnya. Ada lagi yang bertanya-tanya atau ragu-ragu masalah salat? Silahkan. Ya. Diwakilkan pula, ada jubir pula. Baik. Bacaan sholat itu ada 3 jenis dari segi penerapannya. Bacaan sholat kita ini ada 3 jenis dari segi sumber dan penerapannya. Sumber dan gaya dan metode penerapannya. Jadi belum pernah saya jelaskan secara pada mana ini ya. Ini pertama kali ini. Bacaan sholat kita itu terbagi atas 3 jenis berdasarkan sumber dan cara penerapannya. 1. Kaum yang mengambil bacaan Nabi itu secara lafziyah. Secara lafziyah. Ya, ini kaum tekstualis. Ya. Yang kedua, tekstualis. Pokoknya yang harfiah. Kece Nabi, itu saja dibaca ya. Tak ada ditambah dikurangnya doh. Ini pendapat Muhammadiyah begini. Berpendapat.
Atau orang Zahiriyah juga kayak seperti itu, mazhab Zahiriyah. Yang kedua, orang yang tidak tekstualis, yang penting sesuai dengan kaedah syariat secara umum. Jadi kontekstualis itu. Yang kedua, bacaannya itu kontekstualis. Namun masih dalam bingkai syariah gitu ya. Jadi dia menambah-nambah saja. Menambah bacaan ya. Kalau sepanjang menambahnya itu sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi. Ya. Termasuk ini dasarnya apa? Dasarnya ada seorang sahabat yang membaca berdasarkan hadis sahih ya. Seorang sahabat membaca di belakang Nabi ketika i'tidal, Nabi bangkit dari rukuk, imam sami Allahu liman hamidah. Kemudian bacaan yang diajarkan Nabi apa? Rabbana lakal hamdu. Ya, ada yang mengariwayat sebagian riwayat mil al-ardi wa mil as-samawati wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu riwayat yang Nabi ajarkan. Tapi sahabat ini dia membaca dengan zikir yang lain, tidak pernah diajarkan Nabi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Nabi menegur. Tadi siapa yang baca tuh? Nabi tahu, padahal itu sir loh. Dia bacanya pelan. Nabi tahu, udah dengar. Itulah nyaring telinga Nabi. Siapa yang baca dengan doa yang tadi yang tidak saya ajarkan? Nabi tidak marah, Nabi tidak mengatakan itu bid'ah dhalalah masuk neraka, tidak. Saya melihat sekian banyak malaikat, 30 lebih malaikat berebut mengambil kata-kata itu, zikir itu untuk dihantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Sahih Bukhari ya, dalam Fathul Bari itu mengatakan bolehnya kita menambahkan zikir di dalam, bolehnya dalil menjadi, ayat hadis ini menjadi dalil bolehnya kita menambahkan zikir di luar teks. Nah, tetapi dia menambahkan, tapi penambahannya itu tentu tidak sembarangan. Tentu penambahan yang dilakukan oleh orang yang mengerti bahasa Arab yang asli ya, dan hanya bisa dilakukan mungkin dengan orang selevel sahabat itu, selevel ulama lah. Bagi kita yang awam tidak bisa masuk ke sini. Nah, kita yang awam ini hanya mengambil yang tekstual atau yang sudah ada di kalangan ulama bikin, itu aja, ulama mazhab ya. Ya, hamdan thayyiban mubarakan fi. Mubarakan fihi, ya. Yang ketiga apa tadi Bu? Apa tadi judulnya? Tiga macam bacaan sumber dan penerapannya ya. Aduh, lupa saya yang ketiga. Lupa saya yang ketiga dua. Ya, lupa saya yang ketiga. Baru dua teringat, mungkin nanti ingat. Ya. Termasuk juga persoalan Sayyidina. Bentar. Oh ya, yang ketiga yang baru ingat saya. Yang ketiga itu dia menambah bacaan itu dari sisi adab. Dari sisi adab, rasa. Nah, dari sisi rasa, adab. Nah, ulama yang mengatakan bolehnya menambah Sayyidina itu banyak. Ulama Syafi'iyah itu banyak. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan wajib menambahkan Sayyidina bagi orang di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau?" Nabi berkata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Wa ala ali Muhammad. Gitu. Wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Kita pakai Sayyidina Ibrahim. Nah, bagi orang yang berprinsip nomor satu tadi itu, yaitu tekstual, maka mereka ya begitu saja tanpa Sayyidina. Bagi mereka itu lebih utama karena Nabi ngajarin begitu, ya sudah. Nah, bagi ulama yang melihat bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada perintah, maka dia pakai Sayyidina. Alasannya juga banyak. Selain adab, alasan Qur'annya banyak. Alasannya diantaranya ialah Allah tidak pernah menyebut nama Nabi dengan memanggil Nabi dengan nama dalam Al-Quran. Kecuali 4 kali, itu pun bukan dalam rangka menjelaskan identitas. Tapi umumnya Nabi memanggil Rasulullah, umumnya Allah memanggil Nabi pada Al-Quran itu dengan gelar dan pangkat. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Yasin, gitu kan, Toha.
Apalagi ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir. Jadi kalau dialog langsung Allah dan Rasul dalam Quran, Allah tidak pernah memanggil nama langsung. Jika Allah saja tak pernah memanggil nama Nabi secara langsung, bagaimana pula kita? Ya Allah kalau manggil orang gayo panggil pakai nama itu pakai papa atau mama atau ayah atau abah, mama. Itulah kira-kira. Jadi di sini ada rasa, ada faktor rasa dan adab. Ya. Bagi ulama yang mengutamakan adab dan rasa, maka mereka menambahkan sayyidina. Bagi ulama yang atau bagi umat Islam yang yakin teks itu lebih utama daripada adab, karena memang begitu diajarkan Nabi, mereka tidak memakai sayyidina. Ada gitu sajalah. Nah, tidak usah kita terlalu meribut-ributkan atau membid'ahkan. Sayyidina itu artinya apa? Pemimpin kami. Dan itu ada dalam hadis. Kata sayyid itu artinya pemimpin. Itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya, pemimpinnya anak Adam di hari kiamat. Wala fakhar, bukan untuk bangga-bangga. Jadi Nabi sendiri memanggil dirinya sayyid. Nabi mengajarkan Allahumma shalli ala Muhammad itu secara gampangnya, mudahnya, simpelnya kepada umat, untuk memudahkan umat. Tapi umatku tahu diri enggak untuk manggil nabinya gimana? Kan begitu. Itu bagi kaum yang mengedepankan adab. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini NU, Perti, ya NW, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, itu pakai sayyidina umumnya. Karena dia bercondong kepada ulama Syafi'iyah yang condong kepada adab dalam memilih metode mengambil bacaan sholat. Ketimbang metode yang pertama, yaitu hanya dengan tekstual. Itu cenderung dipilih oleh Muhammadiyah, dan keutamaannya ada juga lebih selamat dari penambahan-penambahan yang sifatnya bid'ah atau bid'ah. Jadi dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Dua-dua pendapat ini ada kelebihan atau kekurangan, baik yang sayyidina maupun yang tanpa sayyidina. Kata yang tidak pakai sayyidina karena memang begitu Nabi mengajarkan. Yang kedua, lebih selamat dari penambahan-penambahan. Nanti kalau dalilnya itu perasaan dan adab, nanti makan banyak tambahannya, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina. Jadi sholat itu makin banyak bacaannya. Jadi merepotkan malah gitu. Gimana Bu pusing? Dua-duanya punya landasan. Ya tinggal diamalkan saja sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mana yang lebih cocok, gitu kan? Kalau saya cenderung tidak pakai sayyidina. Kalau saya, gitu kan, bukan saya orang Muhammadiyah, tapi memang ibadah itu menurut saya harus otentik, ya. Harus otentik. Bukan kalau di luar sholat pakai sayyidina boleh. Sayyidina syafi'ina qurrati ayunina wa habibina wa serah apapun tambahlah. Baik, ada pertanyaan lagi Bu? Jadi yang pakai sayyidina dengan yang tidak pakai sayyidina jangan bercakap, jangan berantem. Nanti yang galak biko yang tidak sholat. Itu udah cekak. Baik. Apa? Boleh Bu. Nomor paslon bara Ustaz pilih gitu. Enggak, ada itu. Aurat. Yang mana yang betul gitu? Mana yang betul? Aurat perempuan tuh muka selain semua badan kecuali muka dan telapak. Telapak tangan tuh ada dua macam. Zahir luar dan batin dalam. Yang bukan aurat itu yang zahir dan batin. Artinya batasannya telapak tangan. Pergelangan tangan. Jadi telapak tangan itu dalam bahasa Arab dua, zahir yang luar dan batin. Nah, itu maksudnya. Jadi dua-duanya benar itu. Telapak tangan itu kalau kita dikatakan telapak tangan biasanya kan dalam doang, bahasa kita Indonesia. Dalam bahasa Arab itu telapak tangan itu zahir dan batin. Zahir juga. Iya. Apa Bu? Ketika sholat? Iya. Boleh, tapi hati-hati. Kebanyakan pakaian perempuan kan kendor. Makanya kalau tidak terlihat lebih aman sebenarnya. Atau pakai manset gitu. Pakai manset.
Gitu. Mansen yang itu, Bu. Oh, ya. Ya. Kira cukup, Bu, ya. Ustadznya sudah datang. Ya. Kita tutup dengan ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, sebenarnya ada 10 menit lagi.